suatu tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat sebelum korban, atau kalau di istilah bencana namanya penyintas. Kalau di bidang namanya penyintas, tapi kalau di kejadian yang lain namanya korban. Ini yang kita balut dulu itu bisa juga. Yang penting bisa menghentikan, menopang minimal 2 persendian. Misalnya di tunggai bawah, langsung berbalik. Baik teman-teman, ini sudah ada objek di depan kita teman-teman. Sudah ada objek mungkin ya. Sebelum kita mulai praktek, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, ya mungkin 1 pertanyaan dari teman-teman ya yang ingin disampaikan kepada Pak Wali. Barangkali ada. Karena ini tadi misalkan teman-teman tanya bisa dijawab sekaligus dengan praktekkan katanya. Jangan dulu. Sebenarnya jangan dijawab dulu Pak dengan siapa dari mana. SMA 1 Batu. Oke Pak, monggo silakan dijawab. Nah ini maksud saya teman-teman. Jadi teman-teman tanya, Bapak Ibu tanya, langsung dijawab dengan praktek. Asal Pak, ya coba merem-merem. 14. Monggo. Kita tahan ini tanpa kita langsung tarik sampai pada posisi tempat yang kita gunakan dengan karbok. Ya kita bisa kalau pada saat menemukan korban itu langsung call ya cari bantuan. Jadi teman-teman ini keton ya sama adik atau yang sebelah sini biar lebih tahu ekspresinya korban ini loh, seru loh. Langsung kita kunci. Lakukan posisinya duduk seperti ini. Pijat jantung. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Kenapa hitungan saya seperti itu? Nah, kenapa hitungannya seperti itu? Iya. Ya. Karena satu siklus RGB itu ada 30 kali tekanan. Jadi hitungan 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 sampai 6 kali berarti 30 kali. Dan tekanannya tidak boleh terlalu cepat, harus seirama dengan detak jantung. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Loh Pak, kalau biasanya kan korban itu ada yang lidahnya terbalik. Kenapa? Kita luruskan, kita lihat dia ada hembusan nafas atau tidak. Kalau tidak ada baru kita lakukan RJP. Kalau ada tinggal kita stabilkan posisinya sama dengan habis pingsan tadi. Posisikan miring. Tapi biasanya lidahnya sulit Pak. Maksudnya kebalik itu kan diluruskan lagi. Itu sulit. Itu gimana caranya? Ya, biasanya masih gini. Iya, kadang digigit juga. Makanya kalau ini caranya sudah tadi kan ada teknik kami ya. Ini tadi kami ada angkat dagu tekan dahi seperti ini. Ini Pak. Kalau bukanya dulu. Tutup hidung angkat dagu ya. Ini begini Pak. Ini angkat dagu. Itu giginya kemana? Ini berubah terus V. Ini tekan dahi. Kita tutup hidungnya. Giginya tertekan. Begitu terbuka, ini kita Lidahnya kita luruskan. baru kasih indra. Ya, Giginya melungker. diluruskan ini sudah ada nafasnya, tidak usah lakukan RJP. Cukup misalnya masih kesulitan bernafas, cukup kita kasih oksigen atau oksigen yang portable yang kecil. Jangan nafas buatan ya. Wah ini di-share Pak. Disarankan untuk memberikan nafas buatan. Kalau tidak terpaksa. Kalau tidak terpaksa. Karena apa? Antisipasi
penularan Corona. penyakit. Saya ingat almarhum Pak Warto itu Pak. Ya. Dulu. Kan sampai pakai garbu, pakai apa ya, Ya. untuk suka. Itu biasanya Akhirnya kalau kan ada akhirnya indikasi meninggal. dia punya Epilepsi. Dia kalau ada indikasi ada epilepsi dia akan menggigit. Gigitnya kuat, yang deket istilahnya. Dekat ya. Ya. Pak, ini Makanya- kadang-kadang teman-teman kan bingung tadi hitungannya. Boleh, Boleh misalnya misalnya 1 sampai 30 gitu saja. Boleh, tapi hitungannya itu harus hanya 2 ketukan, Pak. Tidak boleh 11, 12, 13 itu lebih dari 3. 22 gitu boleh Pak. Nggak boleh. Ya. 2 digit. 21, 22. Nggak boleh. Kan berapa digit? 4 digit. Ya maksudnya Lebih panjang durasinya. Nggak boleh. 21, 22 kan 4 digit, Pak. Oh iya. Kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ya. Kenapa? Hitungan itu harus seirama dengan detak jantung. Jadi kalau hitungan 5 terus balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Tidak apa-apa, tapi harus kita Ada yang harus ingat. ingat. 6 kali sudah belum. Oh iya. Ya, harus patokannya. Coba sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Ya. Sekali lagi Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Jadi angka depannya diganti Pak ya. Ya. Diganti 1, diganti 2, diganti 3, diganti sampai 6 kali itu ya. Oke. Ini yang saya selalu dilewatkan ekspresi korban ini ya. Oke, itu untuk satu siklus. Dan yang kita pakai adalah beban tubuh kita. Kedalamannya berapa? Tekanan ini 5 sampai 7 cm. Menek ini gue. Iya, kedalaman tekanan kita adalah 5 sampai 7 cm, itu baru bisa sampai menekan jantung. Menek sing cilik-cilik ini. Kalau kurang, ya tidak. Kita sampai ke jantung. Jadi tangannya tidak boleh tertekuk. Jadi yang kita gunakan tangan kita Kita tetap lurus. Kita tetap lurus seperti ini. Yang kita pakai adalah beban tubuh. Iya. Sak delamaan full atau ini? Ini, cukup ini. Iya, cukup ini ya. Ini yang dikunci, ya, Nggak perlu pakai nafas buatan, nggak perlu Pak. tidak perlu. Awakmu lah males aku. kekuatan kita itu terbatas. Nah, sing semaput cari Karena ini ya Rob. jadi itu benar. Karimi. Maksimal paling kita kekuatannya antara 2 sampai 3 siklus. Maksimal mungkin. Padahal itu sebelum petugas emergensi datang kita harus tetap melakukan itu. Dan sebenarnya kalau masih dulu ada pemberian nafas buatan 2 kali nafas buatan itu ukuran 30 tekanan, itu satu siklus ya. Jadi misalnya pakai hembusan ditiup 2 kali baru Pompa lagi. dipipa, itu adalah satu siklus. Kekuatan kita biasanya maksimal hanya sampai 3 siklus. Kalau kita ganti bagaimana? Boleh Pak kita Ganti orang yang ganti orang, tapi posisinya yang harus kita tolong adalah di depan. Contohnya ini ya. Misalnya kita di hitungan ke 2 siklus sudah mulai habis tenaga. Sudah capek. Di siklus ketiga kita bisa, misalnya di tengah-tengah siklus ketiga ya. Siklus ketiga ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 4, 5. 4 tolong ganti saya. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. Saya periksa ini sudah menikah ini. Oh langsung. Oh, lanjut. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terjeda ya. Iya. Ini belum teraba. Ini langsung hitungan lagi. Nah, jika terputus, Nah, apa yang akan terjadi kira-kira? iya. Tujuannya adalah mempercepat sisa darah yang masih mengandung oksigen untuk mendorong ke otak. Untuk memerintahkan ini berdetak lagi. Dan ini adalah rangsangan untuk jantung bisa terpompa. Nah, kalau terjeda ini kan belum sampai ke otak sudah balik lagi karena terjeda terlalu lama. Iya. Jadi tidak boleh ada jeda terlalu lama sehingga darah ini misalnya ini masih di tengah-tengah. Begitu ini periksa ini masih di tengah.
lepas jantung lagi, ini sudah terpompa lagi ke adalah ditujuan adalah mengirim sisa darah yang ada oksigennya ke otak. Selaku pemerintah pusat di tubuh kita. Sampai di sini, paham? Oke. Sip. Oke. Ini kekuatan tangan kita lebih menyatu. Ya tergantung kita kidal atau tidak. Kalau kita nyaman dengan tangan kanan, ya. Ini lebih menyatu. Lurusnya kekuatannya sama, lurusnya ini sama. Kalau begini beda. Kalau ini sudah menjadi satu. Yang kedua, ini lebih kuat tekanannya. Yang ketiga biar tidak lari-lari kemana. Jadi dua tangan ini biar lebih akrab gitu kan. Ya, jadi kenapa tangan kita dikunci? Ini otomatis ini menjadi satu kekuatannya. Pakai tenaga punggung ya, Pak? Iya, ini yang dipakai adalah tenaga ini, kekuatan punggung. Jadi tangan tidak boleh sampai ini, tidak boleh. Tidak boleh. Dengan respon susah sekali langsung di. Langsung disentil ya Mas. Kamu Talib. Tadi waktu pemeriksaan dari atas ke bawah kita perlu ada tekanan seperti ini atau cukup diraba? Karena kalau ada luka kan khawatir nanti ketika ditekan kan. Pemeriksaan itu cukup diraba, Pak. Misalnya, oh ini ada perdarahan. Kita pastikan bagaimana, gunting aja. Lihat memastikan perdarahannya seperti apa. Jadi nggak boleh yang pakai apa gini. Nggak boleh apalagi ditekan seperti ini, nggak boleh. Oke. Nah, kenapa saya sarankan selalu posisi anatomis? Kalau posisi anatomis itu ada beberapa rongga yang kita bisa memasukkan baik lengan kita atau tali misalnya, ya. Di leher ada rongga, di panggul ada rongga, di lutut ada rongga, di bawah mata kaki ada rongga. Jadi kalau masang bide, ini tinggal masukkan lewat rongga-rongga tersebut. Ini karena patahnya di sekitar sini, Pinggul. ya. Ini panggul ada kemungkinan dislokasi atau patah. Jadi mestinya enggak. Jadi diusahakan tidak ada pergerakan seluruh kaki untuk menghindari pergeseran bagian yang patah. Nah, ini adalah penopangnya. Ini bida itu harus sisi satunya keras, sisi satunya harus lentur. Biar tidak mengenai bagian tubuh tidak sakit. Ini yang kita taruh di dalam, ini yang di luar. Karena ini butuh penumpang sini, nanti kita butuh tali lagi di perut. Ya. Cara mengikatnya gini, Pak. Oh, gitu. Coba diulang lagi Pak dari mulai itu. Ini lepatan ini ya. 2 kali. Oke, siap. Kita masukkan. Iya. Tarik. Dan ikatan ini berada di sudut bidai. Ikatannya harus nempel di bidainya ya. Di sudut. Ini tidak mudah bergeser dan lebih tidak mudah kendor. Baik. Tarikan juga kenceng, Pak. Ya, yang penting tidak boleh terlalu sampai mengganggu GSS. Kita Cik. ya. Nah, ini yang terakhir baru kita masukkan terakhir, Pak. Ini nggak usah kita tekuk, kita langsung masukkan aja dengan kita. Makan siang ditinggal. Gerakan, Pak. Aman. Nah,
untuk memudahkan kita mengangkatnya, ini kita jadikan satu. Langsung kubur. Ada respon kok. Lalu kan respon kan bisa loh. Nah, posisi mengangkat itu dari posisi yang paling sedikit cedera. Karena cederanya di kiri, berarti mengangkatnya dari sisi kanan. Mas rasi kiri ini lebih ringkas, itu berarti rasi kiri yang di atas kepala. Tapi kita akan baca dengan yang lain aja yang tingginya sebenarnya. Mas Anggit. Emang sakit. Mas Anggit. Mas Anggit itu lebih tinggi. Mas Anggit. Monggo dari peserta. Jadi kemungkinan barangkali ada Karena evakuasinya tipak gitu Pak ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. kalau gini, kalau kami yang perhatikan berarti jenengan semua hanya lihat tidak yang aman, ya. Ya, yang perlu kita perhatikan posisi kita duduk dan waktu mengangkat. Kalau kita letak baris berbaris, ini mau ngangkat ini posisinya seperti mau mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Nah, yang kaki dekat kepala ini yang dinikikan. Oke. Nah, pada waktu angkat beda dengan mengangkat jenazah ini. Ya. Kalau angkat jenazah biasanya kan gini. Nah, ini beda. Ini kedua tangan kita masuk sampai siku. Ya. Untuk bapak-bapak saya nanti dulu ya. Begitu masuk sudah siap semua, kasih apa-apa, angkat langsung tempelkan ke badan. Angkat langsung tempelkan ke badan. Tujuannya apa? Bebannya ini menyatu dengan beban tubuh kita. Kalau beban masalahnya biar ditanggung sendiri. Siap. Ya. Jadi Bebannya nyatu dengan tubuh kita. Kalau kita capek bisa tumpuan di kaki yang begini. Ya, berdiri. Kalau tidak perlu berdiri ya kita cukup ditahan. Lalu kalau ditahan. Oke. Yang di kepala ini harus punya tanggung jawab untuk menyelamatkan ya, bagian leher dan kepala. Makanya kalau perangkat ini mengapa saya harus cari yang seimbangan saya tetap berada di posisi kepala karena rawan untuk latihan. oke. Jadi Baik, dicoba dulu. dia Patrong Pak. Iki lebih. Kan ini. Kan di tengah kayak aku. Oh ini. Mantap ini. Korban itu rumah saya. Ya, 1 2 3. Nah, Biukno Pak, biukno. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita menaruh dengan dukun belum tentu langsung pas di tengah. Cara kemungkinan kurang ke tengah, ya, atau kurang naik atau kurang ke bawah. Cara gesernya gimana? Tidak boleh geser ke kanan kiri, tapi harus turun naik. Caranya bagaimana? ini pegang ini, Mas. Oke. Sama ini. Duh nyeprot maneh. Bloknya pedot. Nah, saya tarik saya sampai ke naik turun. Oke, tarik naik turun lagi. Sampai dia posisinya di tengah. Karena baik tulang punggung, bagian tulang ini yang ada cedera ini tidak boleh ada pergeseran kanan kiri, yang boleh ada naik turun. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tulang leher, kebetulan kami tidak bawa tulang leher, penopang leher. Jadi ada alat khusus namanya color neck, penopang leher. Jadi semacam Ini tapi jadi barang jadi, bahannya jadi dari plastik. Kita masukkan ini, kita kunci, langsung nopang ini sampai tidak ada tidak bisa menoleh. oke. Ini mungkin pas
Maksudnya pas kebetulan jenengan kan nggak bawa alat yang misalkan dalam keadaan darurat ibunya lagi ngajak ke coban misalkan ya, dayanya belum. Nah, ada cedera leher. Kita bisa pakai yang tadi inovasi bide pun bisa dari kardus atau kayu atau yang lain, ya. Sama, ini bisa kita gunakan pelepah pisang, ya, sendal jepit, ya. Jadi kita sendal jepit kita masukkan seperti ini baru kita lubang ini kita ikat di sini, jangan sampai mencekik dan naik. Hanya cukup biar dia tidak ada pergerakan di. Penyangga. Jadi tujuannya adalah penyangga ini. Makanya waktu periksa fisik kan sama tadi seperti ini. Tujuannya apa? Ini cedera di leher ada apa tidak? Nah, ya. Begitu ada kan ini harus staf ini mengambil perawatan. Tidak boleh ada ditinggalkan. Misalnya sudah ditemukan cedera di ini tidak boleh diteruskan. Harus sampai ada yang membantu menyiapkan perawatan. Entah itu pakai kardus, pelepah pisang atau yang lain. Artinya kalau misalkan ada cedera patah tulang, yang penting kita cari ganjelnya dulu ya, melingkar dan tidak mencekik, ya itu dulu. Ya. Entah dari pelepah pisang atau dari kardus yang kita potong, ya kita potong untuk sebatas ini, seperti ini, semacam lengan kita ini, telapak tangan kita ini, yang bisa untuk ini, menopang seperti ini. Anggap aja ukurannya adalah lengan kita ini sampai dia bisa menutup seperti ini. Jadi kamu kan punggung atau geger ini nggak usah pakai ganjel lagi, nggak usah ya. Jadi kalau sudah ada penopang ini, kan ini sudah tertopang oleh bahu sama ini. Iya. Udah nggak pasti nggak ada bergerak gitu ya. Iya. Kalau untuk cara pengikatan sendiri sama nggak kayak di bawah? Sama. Kalau tadi pakai sendal tadi tidak usah diikat seperti ini Bu. Jadi yang ini aja dikunci, ya, dikunci depannya. Kasih lubang. Iya. Yang penting bisa ini menopang untuk tidak ada pergerakan. Ya. Yang tadi sebelum saya singgung ada terkait memeriksa nadi karotis. Nadi karotis ini ya. Saya bilang tadi hanya cukup 2 hari ini. Catatannya jangan sampai seperti ini. Ya. Oke, ya. Cukup 2 jari. Kenapa tidak boleh seperti ini? Ini zamannya seperti ini. Ya. Artinya benar. Di tempat kejadian ada yang hanya memfoto, memvideo tanpa tanggung jawab dan kepentingan yang jelas. Ya. Kita tidak tahu waktu yang orang yang kita tolong ini benar-benar terselamatkan atau tidak. Kita menjaga itu. Ya, kita menjaga itu. Misalnya ini sudah dilakukan maksimal, ini benarnya ada, tapi waktu perjalanan ke rumah sakit ternyata tidak ada tolong misalnya. Dan kebetulan ada salah satu dokumen yang difoto orang yang tidak jelas tadi, menuliskan ada yang seperti ini. Nah, ini beritanya jadi korbannya bukan mati karena cedera, tapi karena dicekik oleh penolong. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, ini harus kita jaga. Ini. Jadi makanya memeriksa nadi karotis cukup dengan 2 jari. Kalau ada perdarahan, posisinya masih duduk. Tapi selaku penolong, misalnya tadi sebagai termudah sesuai dengan yang digambar tadi. Ya. Bisa ada perdarahan di lengan, misalnya. Kita arahkan untuk dia berbaring. Mas, berbaring aja biar saya bantu untuk mengurangi perdarahan. Dia lebih nyaman. Kemudian yang kedua, kita pastikan misalnya ini sudah terlihat karena dia lengannya terbuka, kita tinggikan posisinya seperti ini karena sudah ada perdarahan. Teknik kedua sudah masuk, ditinggikan dari posisi jantung. Kemudian kita jepit seperti ini. Ini contoh kasus ada luka di lengan ya Pak ya. Boleh digambar, siap, ya, suet.
Kalau ada cedera seperti ini, cenderung ini akan membuka karena ada daya tarik ke atas dan ke bawah seperti ini, menjadi membuka. Nah, makanya kenapa kita harus menjepit tadi adalah untuk menutup ini, mengembalikan ini biar mengurangi perdarahan. Kemudian sambil kita mengurangi darah ini, salah seorang membuatkan namanya plester kupu-kupu. Plester kupu-kupu. Nah, plester itu kita potong, kita tipiskan tengahnya. Ya. Belajar ini plester kupu-kupu. Nah, itu kita putar seperti ini. Benar-benar kecil dan ini kita tempelkan di sini. Ini kita tarik lagi supaya ini menutup. Jadi yang membuka tadi dia menutup. Kalau sudah baru kita bersihkan dengan pembersihnya pakai, kalau kami pakai cairan infus atau NaCl. Natrium klorida. Sebelum dibersihkan, ini saya mau tanya. Ya. Misalkan kita pakai lembaran gede langsung, Ini akan mengganggu ini terjadi menutup jaringan ini, misalnya tidak bisa membersihkan bagian yang ini tidak. Kenapa ini kecil? Karena ini masih terbuka, jadi ini tidak mengganggu bagian yang cedera. siap. Nah, itu tujuannya kenapa potongannya harus dikecilkan ya. Ini cairan ini atau air mineral ya. Ya. Jadi posisinya ini kita kasih sedotan, kita lubangi ya. Kita guyurkan ya. Bukan seperti ini sih. Kasa steril. Oh, ditutul. Depan. Ya. Jadi tidak seperti ini, Pak. Biasanya Biasanya Ini proses yang salah. Tapi kita alirkan sambil katakan sehingga ini kita arahkan ke luar. Basuhannya ke luar. Biar kotorannya tidak masuk ke bagian yang luka. kucuran air diarahkan keluar luka ya Mas Mbak ya. Kucurannya ini pas di tengah-tengahnya untuk mendorong kotoran yang masuk. Oh, pas di lukanya malah ya. Ini yang kita goreskan ke sisi-sisinya adalah ininya, alat basuhnya. Siap. Kalau sudah bersih baru kita kasih cairan antiseptik ya, bisa betadin atau yang lain ya. Kalau sudah baru kita kasih penutup luka. Caranya megangnya seperti ini. Jadi gulungannya di luar. Seperti ini. Sebentar Pak. Sip. Sebelum jenengan tutup, ini kan ada informasi yang simpang siur terkait gimana sih cara memberikan betadin yang benar. Nah. Di pinggirnya, di lukanya, atau di matanya gitu. Ya. Coba. Yang benar ini. Jadi ini. Ya. Nah, Dimana diisi uang ya. Jadi yang benar kita teteskan tepat di tengah lukanya Oh, sini. malah di lukanya Pak ya. Ini. Karena tujuannya adalah untuk mencegah infeksi. Jadi bagian yang luka ini benar-benar tidak terjadi infeksi. Nah, ini kalau yang menyampaikan yang sudah ahlinya kan yakin saya. Baru kita kasih penutup. Yang pertama miring seperti ini. Balutan pertama miring. Baru lurus. Baru lurus sampai 2 balutan. Baru kita lipat ke dalam. Ini adalah sebagai penguncinya. supaya nggak sampai masuk. Nah, kalau ini sudah kita lepas sudah terkunci. Enggak mau naik sampai mana. Nah, kalau sudah sampai ujung bisa kita ikat seperti ini. Nah, ikatannya tepat di atas lukanya tadi. Tujuannya adalah sebagai penekan lukanya untuk mengurangi perdarahan. Yang kedua sebagai penanda, misalnya ini perdarahannya hebat, harus kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Ya. Rumah sakit akan sudah tahu, oh lukanya tepat di bawah ikatan. Luar biasa. Oke. Ya soro.
Delosor iku melumpang. Ya Di Allah. bawah ya, Mas, di bawah. Nah, delosor kok ning enak yo karo rek. Iyalah. Oke. Ini ya, kalau korbannya tertelungkup dan posisinya tidak sadar, kita kasih arahan ini jangan sulit. Ya. Harus kita pastikan ini tidak ada perubahan bentuk, tidak ada cedera. Oke. Kalau tidak ada cedera, baru kita tempelkan ini, kita balik dulu gak apa-apa. Tetap perlindungan utama adalah leher. Kepala. Oh, leher. Oke, sampai dia posisi anak. Anatomi sekali lagi dipastikan sampai posisi anatomi. Nah, yang belum tadi juga terkait dengan posisi diri stabil ini belum nih. Nah, anggap tadi setelah pingsan ya, anggap pingsan, kita mau cari bantuan atau mengambilkan air minum. Cara minum yang stabil juga perlu nih. Jadi begini, caranya seperti ini. Tetap ini kita tempelkan ke badannya. Anggap ini tidak ada cedera ya. Kita tekuk satu ini. Ini kita tempelkan ke tubuhnya. Oke, baru kita balik. Sampai ini penuh tertahan oleh kakinya ini. Dan ini sudah tertahan oleh tangannya sendiri. Ini namanya miring stabil. Jadi posisi ini kalaupun dia siuman dan mau muntah sudah tidak mengganggu jalan nafas, akan ke samping. Dia mau balik sendiri juga kesulitan. Kalau tidak kita yang mau balikkan pada posisi anak tomis. Jadi kita tinggalkan itu agak aman. Pasti kok ya. Orang ganjel. Oke, ini namanya miring stabil. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan Ini namanya miring. Karena tidak hanya di jalan tapi di rumah juga bisa kita lakukan ketika mungkin keluarga, anak, pasukan anaknya. Kita kunci pakai peniti. Oh, harus dikunci Pak ya di sikunya ya. Pakai kerudung bisa. Itu pakai kerudung bisa. Tujuannya adalah ini tidak bisa geser ke. Jadi biar tangan ini benar-benar standby ya. Ketika proses pemulihan pun jadi bisa lebih maksimal ya. Nah, ada topi, omplong mungkin. Oke. Satu lagi Mas. Satu lagi, tenang, masih ada kurang lebih 3 menit. Gak apa-apa, ini kita maksimalkan materinya. Kalau yang di kepala tadi, kan, jadi memang nampaknya seperti pakai udeng biasa, nampaknya. Jadi penolongnya hanya dari belakang. Ini anggap ini, jadi ini harus gunting dulu. Rambutnya bersihkan untuk memastikan perdarahannya. Kita bersihkan sama prosesnya. Kita tutup dengan kasa, ya. Kita tempel, baru kita tutup keseluruhan seperti ini, pakai ini. Oh, ini ketika kita ada luka di kepala Pak ya? Ya. Siap. Dikasih betadin, Pak. Iya. Lihat saya tadi ya. Gunting rambutnya, bersihkan, kasih antiseptik, kasih kasa steril, baru ini sebagai penutup untuk tekanannya. Prosesnya hampir sama dengan ini tadi Pak. Jadi proses pembalutan lukanya sama persis dengan proses pembersihan di tangan tadi ya. Cuman bedanya ini untuk penutup luka. Cara menutup luka di kepala. Jadi ngomongnya tidak usah ke depannya, cukup dari belakang saja. Assalamualaikum Ukti. Ini luka yang pas di tengah. Kalau di samping bisa pakai tensor craft, bisa pakai kasa gulung. Tapi kalau yang di atas ini pakai ini. Nah, untuk tekanannya seperti ini Pak. Oh. Sampai ini ada tekanan. Baru kita sambil merapikan depannya. Jadi ini benar-benar ada tekanan waktu kita tarik, sambil kita tahan ini, kita tarik
sampai ini ada tekanan untuk mengurangi perdarahan. Siap. Bahasanya tetap mengurangi perdarahan, bukan menghentikan perdarahan. Ente kadang-kadang ente. Luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup. Monggo Pak Tolik mungkin sebagai penutup untuk materi kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, ya. Pada dasarnya kita semua punya kewajiban untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Ya. Siapapun kita punya kemampuan atau tidak, akan menjadi sangat salah kalau kita memberitakan seseorang dalam bahaya ancaman kematian. Ya. Jadi kita harus sedikit berlatih, tapi punya pengetahuan dasar untuk melakukan pertolongan. Ya. Kalau mau menjadi yang expert memang harus punya pelatihan khusus. Tapi dengan semua paling tidak punya dasar untuk melakukan tindakan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami kegawat daruratan medis. Karena kita dianggap sudah orang awam yang sudah punya pengetahuan tentang medis dasar. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya. Saya manusia biasa, terlalu banyak salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.